Ya pun. Nah, pada sekali jero istri dumun kan sebelum tambah rencana dasi sarang tiang apa yang terjadi dengan beliau kan enten. Nah, jero lana kan sebagai saksi. Bagaimana dumun jero istri sedereng metambu sarang tiang. Terus kadi mayat hidup. Besar mayat yang hidup. Yang luar biasa nih ke Pak Jero. Yang anak kelas sakit awak tiang dumun Pak Jero. Kelas sakit plus tulangkin kulit mantan. Ini dorang anak makin orang alut yang pekerjaan makinan bih adi mola aja nih no. Aku mau lengah kan yang. Jadi kembang kapas dumun ya Pak Jero. Mungkin ampun 50 berarti ya Pak Jero. Mimi luar binasa. Berarti ampun 50. Dumun yang tidur mau bekal pisang. Mungkin ampun ten mau bekal pisang Pak Jero. Nah, ingat nggak pertama kali tiang obati apakah tiang nyentuh jero dumun? Enggak, saya sama sekali nggak menyentuh, hanya omongan aja Pak Jero, tapi menangis luar biasa tiang Pak Jero. Menangis yang luar biasa, ampun kenten, makin tiang medue pasien seperti tiang kayak itu Pak Jero. Hatinya sekali Pak Jero menikah tiang tapi depresi kan Pak Jero? Iya. Tiang medue pasien kenten, kadang-kadang niki Jero jahe ngomong. Kok jeruk makan jeruk kenten naon yang Pak Jero? Nah, istilahnya kan begini. Setiap tapakan itu diberikan kuliah kerja nyata, sakit yang sangat sakit, kesusahan yang sangat susah, masalah tak bertepi, tak kunjung selesai. Nah, itulah yang nanti menguatkan diri kita. Akhirnya kita paham satu hal, dua hal, tiga hal. Yang tiang kari dicari dase dan dicari dase itu kan untuk membentuk jero sendiri agar jero di saat yang tinggalkan bisa ngayah dicari dase. Gini kumpul makanya tiang luar biasa. Kadang-kadang gini tiang nih kesembuhan nih ke Pak Jero ndak bisa tiang bayangkan nih ndak bisa tiang balas dengan apa kenten yang Pak Jero. Terus yang merasakan nih kebanggaan diri yang sudah bisa sembuh, sudah bisa ngayah, gitu Pak Jero. Kok tidak bisa dibayar? Tugas Jero sekarang membayar dengan cara ngayahin semeton sami, ngayahin jagat. Itu dengan caranya membayar, tidak harus ke tiang. Iya, istilahnya kita berbagi Pak Jero nih. Orang yang belum tahu tiang kan dikira tiang tuh mata duitan, tidak mau berbagi. Enggak. Jangan membuli. Makanya ragan membuli, makanya tiang pun merasakan aduh Pak Jero megenep ujiannya masa sesari 100 kok dianggap besar, sedangkan anak lain kok kadang-kadang lunas bawas manten kan sesari 100 itu berisi beras 2 kilo. Si beras 2 kilo, sesari 100 asep, kadang-kadang isi kopi gula yang pengertian yang punya kan kenten Pak Jero. Niko kan hanya mau bausan kadang-kadang yang ngerti gitu loh. Tapi menurut juga yang enggak punya kadang-kadang G20 kan gitu istilahnya. Nah artinya kalau Pak Jero kan lebih berat pengambilannya Niko Pak Jero. Lebih berat kengken. Pengambilannya Niko dengan terapi, dengan tenaga, kan tuntunan juga. Kalau Jero sendiri, Jero lanang sareng Jero istri menilai tiang tuh seperti apa? Artinya Niko datang banget, artinya narik segitu Niko banget Pak Jero. Lebih banyak dari itu juga ada gitu loh. Tapi Niko sebenarnya lebih berat Niko pengambilannya Pak Jero, terapi lain, pakai tenaga Niko, udah itu tuntunan, ampun pasien bebas kopi wedang tuh. Coba Pak Jero, yang siosan tuh enten Pak Jero. Gelas baru.
Nggih. Niku dah maksudnya sebenarnya makanya tiang itu merasakan pihak Tungkaro yang dipertemukan sama Pak Jero berobat di Candi Rasut yang bisa melanjutkan ayah-ayahan di sini. Coba tiang ke dokter dibilang ini itu lagi tambah drop Pak Jero. Apa yang dirasakan Jero sebelum tiang ambil dan sesudah tiang ambil dan sesudah tiang tinggalkan ke Beleleng? Ya, yang sebelum Pak Jero ambil itu kan awak tiang niki sami sakit Pak Jero. Artinya dada, di muka, di belakang, tangan niku kengken di cara nanti kena silet semua sakit Pak Jero. Ampun kenten terus yang ingatan tiang rajin tiang metambo. Ingatan tiang rajin metambo, ampun rajin metambo ada perubahan. Oh, ini kesembuhannya kenten tiang. Kadang-kadang kita yang berpikir dalam hati kok Pak Jero bani nyemak anak irago mau yang sakit nih kok bani Pak Jero nyemak gitu dia Pak Jero. Dia sih bani nyemak anak ngayahin nak dia tege. Makanya gini kok bani waneng Pak Jero pada irago mau yang satu nih awaknya mau yang sakit kok bani nih mau kenten yang pikiran teh ampun kenten setelah berkelanjutan obat nih kok baru dia merasakan oh ini bosan sakit oh ini ada kesembuhan kenten tiap Pak Jero. Kan Jero ngenikain tunangan nyata ya Jero lanang sebelum tangkil tapi Jero ngenikain apa yang Jero sakit kan langsung diambil tanpa ngomong. Enggak. Terus Jero daya caten Jero apa nih aduh nyam singgi perlu sungguh ngomong berlangsung yang culiko berlur berlangsung. Cuma bagusnya niko Pak Jero tuh cara mengobati niko pasien niko bisa ketawa gitu loh Pak Jero. Ngojang ngomong tapi nak gelu nak takut nak ngeling gitu. Menjero kan pemekejang dan asalnya ngeling. Aduh, makanya kadang-kadang yang aduh ketigaan kuniman melalui ya Jero lanang kuni ke Beleleng karung melalui ini hotelnya Pak Jero. Mun saja marlakar mulai ke Beleleng dan lalu Pak Jero pas sekarang lalu tiang dia lalu Pak Jero mimpi dah kan lepas cak nyonyo nih Jero istri nih gitu kan. Pak Jero memang yang merasakan waktu yang nireng kan berobat terakhir Pak Jero-nya mau pindah nih yang syuk Pak Jero syuk batis dia itu misi tulang asal Pak Jero. Gitu dia mesti jomu banget nyenoren ngatuang ke Beleleng keadaan seperti ini gitu dia Pak Jero. Terus luar biasa dia. Ampun kenten setelah ini karena Pak Jero yang Jero sarengin deh dipindahnya Pak Jero dini atur ayah berikut yang punya kebanggaan Pak Jero. Iya, istilahnya memang secara pituduh widi dan juga perintah Jero memang harus menjadi bagian dari tiang pindah itu sebagai bentuk bakti. Makanya Banten pun tiang ketundian Jero karena memang Jero itulah caranya Jero itu membalas budi dari ngida susunan tiangnya gitu. Ikut yang kebanggaan Jero artinya rasa sedih sedikit gitu loh karena tiang napi ada boleh ngatur ayah sareng itu diasun nggak ada artinya seberapa nggak ada sesari gitu maksud Pak Jero artinya dapat ngatur ayah Niko sukseman tiangnya gitu loh Pak Jero. Menjero tahan bang Maya ramuan ja tiang. Gratis. Aku terakhir 6 dah. Niko ngerti yang ngurtu aja semeton tiang. Oh, jadi kalian hiler, karena biasa tiang acara semeton jamu tiang pulih nunas. Niki jerone nanam boleh jamu bayu cenino jinara. Akhirnya terus semeton beli nak demen membalik ke YouTube-nya kan tenang. Bless ya. Cuma Niko dawang kene nih Pak Jero dawang napi TikTok Niko mau jangan siapa Pak Jero makanya tiang siok Pak Jero karena Niko pun
Aduh, ngena-ngena di TikTok nih jero balian hiler na sakti aku sing apa mibin dia kamu asam kamu aduh nih makanya dia ngeling Pak Jero mau diolah Pak Jero hapus Jero tuh anak jero balian hiler na sakti aku sing apa wak puyung ngena-ngena di TikTok ngena me dia kumat asam lambung Pak Jero kanu seger payu Pidan jero tain mireng jero balan hiler ngaku sakti pidan. Tadi anak orang ngeden anak sakti kok keren jero balan hiler nak nek napi nih kadang tepuin sakti napi kalong nek tetigo medere napi masih kalong nek tetigo medere tepuin sakti kok nih jadi rago metalang kini keren jero balian artinya nih ke pada umumnya Pak Jero ya kalau jero balian memang terkenal gitu loh. Balian itu terkenal entah terkenal apa sugro kiri kanan apa gimana itu yang nggak tahu. cuma dia ampun karena kesiap banget yang no cek saja nih jero wak maro ibu ini nggak ya mungkin dia kerja yang Anggap mantan dikesok terapi untuk melatih mental asalnya. Tapi niki di kenen dia dan bang dia ngapus penalit dia dia untuk hapus dia pen ibu kenyanan menipu mumet ini ngain kedekne Pak Jerogen bu seger bu bayi nih pas mumet niki tegang tiang bok ngain dia ngai jajo kene tegang setel bu niko kenene tepuk kan kedena Pak Jero bo segar bo caro kecani rasa bo mubah itu ya. Men video tuntunannya ini pertama tuh hilang. Hapus saja terhapus bukan hapus itu terhapus kan alit ya dumun HP-nya rusak apen dia lah angino nah apen dia kan ten medaging nanti ada paketan Pak Jero khusus nanti yang hiburan nanten terhapus lah niko Pak Jero makanya yang paling mang yang aku tuntunan Pak Jero mang yang nuju kene ibu pirengan kenten bukan ada ya anak ba kene Pak Jero jo kadang liu ngalian maro yo kenten naot ya nah niko kadang-kadang tuntunan oh ternyata Irago disuruh mandiri tapi enggak taruh nih karena Pak Jero ngenikain ngaturang ayah sarangan Jero ngaturang ayah Riki nah berikut yang kebanggaan coba Pak Jero langsung Pak Jero ampun dibeleleng tanpa ngurto jati yang tanpa tiang ngaturang ayah bisa tiang jaro ke meme-memen bisa hilangan mimi nah juga karena sebenarnya Tian tidak pernah pindah dari Candi Dase. Energi Tian tetap ada di sana dan itu sudah dicurahkan ke Ibu Jero. Nanti Ibu Jero yang melanjutkan ngaya di Candi Dase. Semua tuntunan, energi yang ditransfer itu harus diolah. Nanti Jero akan merasakan sendiri. Makanya sekarang sensitivitasnya jangan keluar ke orang lain tetapi ke dalam diri gitu loh. Nanti belajar mendengarkan kata hati, getaran jiwa. Nanti akan terjadi penyatuan energi leluhur yang akan menyebabkan Jero istri itu jeung nawang begitu di sartia menene betel tinggal kan. Sidi pengucap, sidi mandi itu akan terjadi setelah terjadi penyatuan energi leluhur. Yang harus dilakukan pertama-tama adalah meyakini ide susunan, yakin dengan diri sendiri, fokus ke depan, tidak ada lagi rasa takut pelih, tidak boleh itu. Sifat iri, benci, dengki, dendam, emosi tidak boleh ada. Kalau itu sudah tidak ada dan di saat di posisi nol namanya netral, baru energi suci bisa masuk ke menyatu ke dalam tubuh kita, melinggih ring hati gitu.
Nggih nggih. Kalau sudah ide melinggih ring hati, udah marah acep kan bergetar tuh udah tinggal tergantung taksu yang mana yang masuk kan. Nggih, artinya taksunya niku terbagi-bagi Pak Jero nggih. Taksunya bukan satu, tergantung sekarang kebutuhan orang yang datang. Patukin spesialis yang di rumah sakit ada dokter spesialis A B C D. Kalau di tubuh kita orang yang sudah memiliki sifat welas asih tingkat tinggi dalam tanda kutip di luar daripada jalur harta keduniawian, maka berbagai energi positif makhluk suci ingin ikut ngayah gitu. Nggih. Nah, energi-energi itulah yang nanti membantu proses pengobatannya, bukan tapakannya yang mengobati, tapi makhluk-makhluk suci itulah yang mengobati gitu. Nggih. Biar jero paham. Nggih. Dari tiang napi je tiang uningin, jero kan penuning tiang. Nggih. Tidak ada manusia sakti kan tiang sering ngomong begitu. Karena sesuai dengan petunjuk yang tiang terima, cening nulisin ngemargiang karena cening nike sekali gadis rebutan, cewek rebutan, banyak energi-energi suci yang ingin ikut ngayah gitu. Kan banyak juga makhluk-makhluk suci yang masih terhukum dan harus membayar karmanya agar sempurna. Kita sebagai manusia lah dijadikan jalan gitu. Itu sebenarnya. Makanya kan kita dicari bukan mencari. Beda kan? Yang kalau kita mencari ngalih tongos-tongos tengah, akhirnya bersekutu dengan iblis. Nggih. Kita istilahnya yang mungkin kita yang dicari kita Pak Jero nggih. Kita yang dipergunakan wadah kita. Nggih. Biar jero paham. Nggih. Makanya di saat ada orang seperti dia kan saya dokter umum nih. Nggih. Selain patah tulang ada sakit A B C D E, ya tergantung pasiennya sakit apa. Yang cuma ngacep niki wenten damu duwe nunas tambe yang nunas pemargi ada getaran udahlah jalan gitu. Nggih. Jadi sekarang tergantung antrian anikcen ani maju sesuai dengan kapasitas sang roh suci itu gitu loh, makhluk suci itu. Nggih. Tapi artinya ajak liu anu nyaringin ngayah teh keten Pak Jero nggih. Woi, sangat banyak. Bahkan istilahnya kalau Jero bisa merasakan waktu yang dicari dase kan yang menjadi perisai kan panglima tertinggi dunia kumpul sebagai perisai. Bukan beliaunya mau baris tidak, tapi energinya gitu loh. Energinya, sinarnya gitu. Makanya orang-orang spiritual tingkat tinggi yang main ke candi dase bengong mereka. Ini ani ya asalnya nyarengin jerus tadi nikir. Ada juga yang karena melihat Pak Jero nggih. Ya, ada juga yang pasien yang sensitif siap adi jeru enggak sendiri ternyata ngobati saya ya. Ada yang melihat itu. Nggih. Kan tidak pernah sendiri. Nggih, artinya ada yang nyarengin itu kata Pak Jero nggih. Iya, makanya jeru sekarang kalau nambahin yang pertama-tama cuma acap ide mantan niki wenten damu duwe ra mriki nunas tambo dumugi ledang ide ngamai cain napi sane ketunasipun. Angendan masarana antuk napi sane katu ngajang mangde ledang ide ngematutang. Itu saja. Sudah tutup mata, acap ide pas mau pengobatan nanti akan ada rasa getaran gitu. Sebelum ada getaran jangan mulai mengobati. Berarti
sinyalnya belum connect. Sama seperti dulu yang ada pasien tidak ada connect, terus ada Cina, orang ini jangan diobati gitu. Nah, gitu. Simbang ngobatin. Benda seperti ini kok Pak Jero? Ada dulu terus yang bilang ampura Pak niki nak wenten pawise tidak dikasih tiang ngobati bapak. Kenapa kok ndak boleh ngobati? Karena bapak pengkung, bapak harus ngiringan kenten. Disuruh ngayah. Nah, terjadi itu juga seperti itu. Kalau mau ngayah baru dikasih obat gitu Pak Jero? Ya, akhirnya beliau berjanji mau ngayah. Terus di saat melaksanakan itu bahkan upakaranya ada yang bayarin. Luar biasanya yang tadi omongnya sama sekali semusang pipis, ada anak yang ngaturin gitu. Ambat demen nih Pak Jero. Ya, itu rahasia langit namanya. Ya, Intinya kita melakukan sesuatu, ingat saja ini kita cuma sebagai pelayan, pengayah, sarana. Yang sarana mobil, anak supirnya yang nyetir, iraga wak dari mobil, gen. Iya numpamanya sarana nih raga dari gelas cuma dari wadah gen. Tergantung napi umpamanya ya minum segelas kopi yang ngeranang hilang kiapnya sih gelasnya tapi kopinya gitu. Cuma kita sebagai yang dijadikan sarana yang pada sekali mobil jadi ngejangin harga. Umpamanya harga per hari 250 gitu. Kan mobil, masa mobilnya kasih servis? Anti oli, anti ban, servis rutin. Nah, kita apakan juga sama. Kita tidak disalahkan untuk memberikan harga yang pantas. Gitu. Makanya nyen orang sing tadi nyen adane di jumahne, terus di kitab mana yang mengatakan tidak boleh, sedangkan kita hidup di dunia ngelah kurnan, ngelah meme bape, yang jani raga ngayah gratis di meme bapane mati di jekarala pipis untuk ngabenang. Iraga ngelah panak maya SPP di jekarala yang kecer. Paling ngerengangga panak nagi HP sarjani apel mencegut ija yang kecer. Benyidang meliang HP nagi paketan pulsa ija yang pipis. Ya sebenarnya sekali Pak Jero niko nak 100 pun sangat mahal niko Pak Jero. Itu sangat mahal untuk Bantennya ndak adatnya yang sekali nasiasan kan ada Bantennya kan kenten istilahnya begini, setiap tapakan punya aturannya sendiri-sendiri. Kalau tiang sendiri kan sejujur-jujurnya menunjukkan ini lo saya, kalau keberatannya jangan datang. Kan simpel. Yaki. Artinya umpamanya kita keberatan, tapi kita datang kan percuma juga Pak Jero. Iya, nanti kan nggak ada artinya kan gitu Pak Jero. Iya, karena leluhurnya dia tahu, sesunannya dia tahu, sesunan dia tahu. Dari leluhurnya dan sesunannya dia sendiri pun tidak ada jalan kesembuhan, tidak akan dikasih. Ini kan berdasarkan tulus ikhlas Pak Jero. Tulus ikhlas, keyakinan, mau mengikuti aturan, mau berproses, dan selang metambut dan selang meberate sama dengan bohong. Selang megaising selang nabung lacur sehidupan. Dan ini kompon ada karena tiang bersyukur kesana boleh metambut ya Pak Jero untuk nyidang lah kita ngayah-ayahan dikit dan dia.
Ya itulah yang Karena dia kan namanya. nggak berani ke dokter Pak Jero. Ya itulah. Jero kan satu-satunya pasien yang takut dengan dokter. Takut ya dokter, trauma, megenap borongo ini Pak Jero. Yang Jero kan Ampun genten ya. Ya wenten nak metun ya liu ben paling cerpidan makin ampun bisa makanyam negur dengan kopi ampun bisa gitu Pak Jero. langsung kare. Bisa naik melucu naik Dek. Kenapa Pak Jero? Harus bisa melucu juga. Lucu. Waktu niki wenten situ yo keluarga kena dia. Nanti orang di rumahku kini baru menah di kita. Nanti orang kenar. Enak teh jerone jadi tenar no. Lagi teh jerone jadi tenar no. Tepuk di Facebook, di tepuk di TikTok. Aja jero balen hiler kan wengken dan jero orang tewenten makin di video call nih ya tiang nak biasa bertemanan ya ragano video call makin gitu kan ampun yang karena ragano ketangkil soalnya ragano ketangkil meriki nunat baos ampun dan tiang kencanino nanti yang temenan aja ragano ke video call makin gih menang tenagano nonton ngayang nak yang biasa nelpon jadul nek jero menah di TikTok jero balian hiler show sing ando sing time TikTokan Mun waktu kene itu ngena sing kan waktu yang share video napi waktu ngomongan napi doa masalah gelem cahaya Pak Jero. Nah, waktu Jero yang ngapus tuh deh. Ini niko petikto niko pernikahan. Nah, ngomongan tilware tuh tan, tilware. Liluwer niko beda terkenal mekejang konaan dia nawang udah kudam konaan kadang niko saling kirimin. Lada tuh untuk nawang Pak Jero. Latihan nyepi niki. Mau Wak Jero menjanji ya muntian segar karena video. Kamu kita tinggal dia itu kok di pura. Jero ngena di TikTok. Padahal ampun mampus banget kita. No, dia unyum nunggu gitu dia. Nah, tembani gak video, tembani gak TV. Waktu itu kan dia maling-maling video itu. Terus setiap Pak Jero video nih kok yang mengkep. Aduh. Intinya begini, angayu bahagia tiang rasang Jero makin sudah naik. Lah ini udah berat badan pertama waktu dari yang pertama sekarang dia? 43 nih kok ampun beberapa bulan. Nih kok 43 udah 3 bulan Pak Jero baru beli timbangan. Oh iya. 43 yang udah 3 bulan Pak Jero beli timbangan. Mungkin udah 50. Ampun paling yang pasang kebaya beli kebaya dan lapis. Aduh, kasihan deh. Beli kebaya dan lapis, makin buka-buka cuman ke kancing kebaya Sambung-sambung. Oh kamu. Tuh ya nyambung kebaya. Kemudian kan mau tuh mikir dia cek. Nah jauh cek kolesterol asam uratnya mah dari komando. Oh metimbang ya ampun 50 benar ya megot-got pasangnya. Berarti 7 kilo pun meneknya. 7 kilo Pak Jero. Kari kendan, kari dure saranginan. Anginannya udah lepas kan yang sempat tanya Pak Jero. Waktu Pak Jero mau pindah, Pak Jero kalau minum nanti sangobion dados Pak Jero sangobion dados. Kalau pil lain kan cuma niko rutinan yang minum Pak Jero sangobion niko. Rutin yang minum berapa 2,5 bulan. Niko mungkin kekurangan kan Pak Jero boleh menikah yang kurang oksigen, kurang kene kepala ini kan tapi Pak Jero Zat besi. Zat besi. Nah niko yang minum berbandingkan anginan ampun ten kene Pak Jero. Ya makanya satu Jero jarang minum air kan, dehidrasi. Dehidrasi itu juga menyebabkan seolah-olah anginan.
Nggih, Terus kurang air juga juga. ada asam lambung, itu juga menyebabkan terasa kayak anginan. Terus Nggih. juga ada apa dan itu vertigo. Ane sakit sebelah itu Pak Jero? Ini kan karena saraf matanya itu yang bukan perbaiki, masih saraf mata. Dia mungkin kadang-kadang pas capek agak kejut ngeder penyian deh kayak Pak Jero. Ini kan biasanya karena kekurangan zat besi sama mineral. Karena mineral. Kekurangan zat besi dan mineral. Minum aja air kelapa boleh. Oh, gini. Air kelapa tuan itu Pak Jero? Air kelapa Apa muda? Air kelapa muda. Oh, muda, gini. Oh, niko kekurangan mineral nih Pak Jero? Iya. Kan kadang-kadang jero ngayah tuh. Jero kan gampang panikan, marah degan lebihan medek, bakat kenuang. Nah, itu yang harus dirubah. Dijalani saja. Dan mungkin ampun kan kini Pak Jero, karena niko benar Pak Jero bilang suruh kenten hatinya lepas, jangan beban, biar cepat masuk energi leluhur. Ampun jangan agak kini Pak Jero. Lebih kini nana artinya lebih nyaman ya nampun tenak tangkil biasa itu Pak Jero kan sekali dumun grogi ngejer bebe ngejer ngomong kan kenten. Asuh karo. Asuh karo Pak Jero makanya lumayan nih kenten ya. Intinya nih ke pun pesan tiang nih ke tingkatkan lagi keyakinan akan kepercayaan diri kan dan terus di saat ada pekerjaan lebih anggap saja olahraga, jangan dianggap kerja. Dan tidak boleh mengeluh, harus selalu bersyukur. Tidak boleh bilang tidak punya uang, nggak boleh. Berarti salah punya Pak Jero. Berarti kita mendoakan agar kita tidak punya uang. Berarti maaf yang tadi berarti harus punya uang. Bukan harus, wenten walaupun 100 rupiah wenten, tidak boleh bilang tidak punya. Wenten. Nggih hati-hati Pak Jero. Niko dari tuntunan Pak Jero yang dumun yang tapi nikah niko luar biasa kan Pak Jero, niko astung karot yang udah bisa melepas menaruh niko Pak Jero. Astung karot. Yang pergi, yang hilang memang sudah waktunya hilang. Karena biasanya begini, di saat kita merasa ada yang dijadikan istilahnya, anggaplah kita taruh uang deposito kan itu, kita anggap santai kan ada uang bulanan, itu yang akan membuat kita malas dan otak kita tidak mau berjuang gitu loh. Dengan itu hilang, akhirnya gimana? Otak kita pun akhirnya dipaksa untuk berpikir, untuk mencari solusi gitu. Kan dia sudah pesan, anggap saja kita ada di lautan lepas, berusahalah terus berjuang agar bisa bernapas sampai suatu saat nanti ada pegangan atau bantuan yang datang gitu. Kalau di sana kita sudah bisa, yang lainnya gampang pun. Anggaplah waktu dia demo di hutan kan, ada di hutan tidak punya uang, otak dia mulai berpikir sang yang weteng pun luwe. Jadi tiang mata tiang mulai melihat sekeliling, oh ada sawi, abot misi kene misi umbi, itu dipakai nasi, daun sawinya dipakai lauknya kan. Jadi satu pohon tuh ngeranang tiang hidup. Enggak upi ini kalau. Ya. Jadi istilahnya
situasilah yang akan membuat kita belajar dan berjuang kan. Cici Genyol Iya, antum kamu Pak Jero niki masuk semua banget ya. Saking dukun yang telepon Pak Jero nih. Dados kenten Pak Jero wajah baru mungkin Pak Jero. karena Tiang ingin semuanya baru setelah Tiang pewintenan Siwa Buddha sudah lulus, terus Tiang tangkil ke Jawi, Tirto Yatra, setelah nikah Tiang ingin semuanya baru. Tapi kari bagusan nasional merambut panjang Pak Jero. Bener Tiang kan anak bener bengelakuran udah bengayale kang bagusan. Nggak betaksu baliane mungkin kan balian gaul enggak komang tiangnya. Istilahnya begini. Yang ingin Tiang jadikan pesan di sini adalah hidup akan selalu berubah. Dan terimalah setiap perubahan yang ada gitu. Kena komang deh, Bu, Pak Jero wajah baru Bu, Bu telepon Bu. Komang deh, komang wajah baru jadi Pak Jero Bu telepon Bu, yang potong jadi nak rumah Pak Jero jadi. Kalau dari nak terunung gaul Pak Jero nah. Komang anak nelpon komang lah hati makenyam kan. Jadi istilahnya Tiang memanjangkan rambut kan di Candi Dase. Jadi tentu di sana ada banyak kenangan manis, kenangan pahit, susah senang di sana. Dan di saat yang sudah melakukan pewintenan Ring Buddha Keling, ada juga masukan dari teman, potong dulu rambutnya Jero, terus yang lunas izin ring di susunan langsung kaicen langsung live yang takut nyanan bin berkene langsung live potong. Oh maksudnya memang wenten temen yang nyuruh kan? Iya istilahnya adalah teman juga yang memberikan masukan. Nggih. Potong aja dulu rambutnya gitu. Ke salon potong Pak Jero? Ke salon potong hati Jero mangku nih motong. Dah tukang cukur biasa. Oh, tukang cukur biasa. Ya. Nggih. Yang pemangku lumayan umur panjangnya. Cable angin ya nah. Tapi Pak Jero? Yang pemangku bang nyukur cublak cable ya nah. Nasi ngahlene ya itu. Cublak cable. Nggih. Sabar nih kok dibeleng Pak Jero? Boleh sepisan. Diki ampun pang 3 tapi pang 4 diki. Memang diki. Mungkin Mas diki. Masa? Nggih. Rimis mungkin. Yang diki. Selama Pak Jero di Buleleng tenanin mereka ke Candi Dase Pak Jero. Boleh sepisan. Boleh sepisan. Tuh Bu, yang winten Ring Buddha Keling, dia kan ke Denpasar, simpang di kos-kosan boleh. Oh, boleh simpang di kos-kosan? Iya. Iya, waktu demun. Men pungkuran den kenten simpang mriki Pak Jero ke Selumbung. Siap. Siruning nyanan Pak Jero niku ketianya rampungten Candi Dase simpang mriki ke masjid siruning nyan durun jae gede-gede kayang niku. terus isenanga durene jero marjan. Wow, mabungo niki mudah-mudahan yang ngadep. Langsung karo. Nggih niku. Kenten nonton Pak Jero sukses mobil banget niki tiang salam sang Jero istri Pak Jero. Nggih, nanti dia sampaikan. Nih, sukses mobil banget. Intinya Bu Jero sareng Pak Jero jalani semuanya dengan ikhlas, terus menata diri, mengolah rasa, mengolah pikiran, langsung kare mangde mangan.
Iya, saudara Pak Jero. Saudara Pak Jero. Doa Pak Jero pasti nanti Jero yang bisa kentan memargi. Asungkara nanti jika tiba waktunya Asungkara ada keajaiban. Ya. Iya, saudara. Semua Pak Jero. Intinya diterima dengan ikhlas, tidak boleh ada yang mengeluh, itu aja. Iya. Semua Pak Jero, senang banget niki. Yes, semua wali swastiastu. Jero ning kumpulan Mersi Dayang memargi yang represent karang Jero saya kebelelang ke Pak Jero ning ke hotel. Hai, hotel nih Kang. Ya, jadi ke Pak Jero yo, kena bagi sematan di beleleng di Kitiang. Pun kesiapan kamar kalih untuk Jero untuk nginap. Nggih. Ya, kita represent kumpulan nampun Mersi Dayang memargi niki. Asungkara. Anjing. Ya kita nampun Pak Jero sukses mopeng banget Pak Jero. Yes, sukses wali rahayu. Jokowi ilis Pak Jero dikasih keturunan. Asungkara swaha nggih. Sekarang nggih Jokowi. Sukses Pak Jero sina paramo santi niki. Om santi. Om santi Om. Asungkara. Ini salah satu pasien yang Asungkara oleh pemargi istilahnya apa sih kebanggaan seorang tapakan? Kebanggaannya adalah di saat bisa melayani, di saat diizinkan melayani. Kenapa ada bahasa diizinkan? Ya, jika ada yang datang lunas tambah, berarti kita diizinkan untuk melayani. Dan di sini pun istilahnya seorang tapakan itu tidak pernah merengek-rengek, di sini aja berobat, tidak ada. Satu pun tidak ada tapakan yang seperti itu. Saya yakin itu. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak mendapatkan kesembuhan dan atau tidak menjodoh menyalahkan tapakannya, kan aneh ya. Rahayu. Dia datang tanpa diundang, tanpa diminta, dia sendiri berproses. Nggih nyoman merte rahayu. Ampura tadi karena masih nelpon. Yang pas lagi bersih-bersih apa namanya, yang punya beberapa bonsai, tiba-tiba mantan pasien yang juga seorang tapakan nelpon, mungkin kangen, jadi bersilaturahmi jarak jauh. Beliau menderita depresi yang sangat lumayan parah dulu, ya, sakit jiwa raga. Beliau menerima cobaan yang sangat luar biasa berat. Mungkin sudah jalannya beliau sembuh, yang dijadikan jalan atau sarana untuk menyempurnakan pola pikir beliau, dan juga kesembuhan sudah diterima,
sehingga beliau pun bisa melanjutkan tugasnya ngayah. Kadek warga Raja Wengi jero, Raja Wengi semeton sami tarang semeton sane di depan tadi yang tidak sempat yang balas komennya ya. Jadi intinya begini, jangan sibuk menyalahkan apapun alasannya, karena semua ada hukum sebab akibat. Jika kamu kuliah di sekolah terfavorit dan di masa mendatang kamu tidak mendapatkan pekerjaan dan atau kamu tidak sukses, bukan sekolahnya yang salah, bukan juga gurunya yang salah. Tapi setiap orang kan terlahir dengan tulis lidah dan garis tangan serta jodohnya. Setiap orang terlahir dengan jodohnya, baik jodoh pertemanan, jodoh pacaran, jodoh perkawinan, jodoh pekerjaan, bahkan pekerjaan pun termasuk jodoh. Makanya ada orang yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan karma kelahirannya, dia hanya sekedar cukup makan, bahkan dari lubang tutup lubang, sampai akhirnya dia menemukan jati dirinya, dia mendapatkan jodoh pekerjaannya yang akhirnya bisa membuat dirinya hidupnya lebih mapan gitu. Dia mengikuti pemargi jero duk saking nambanin keliling duit saking kesatria keris. Nggih, seksme Pak Nyoman Merde yang memang dulu sebelum tiang benar-benar melinggih itu banyak orang yang mau datang tapi tiang tolak. Tiang sendiri yang mendatangi pasien karena dulu memang saya hanya tinggal di satu kos, satu kamar yang sudah jadul ya, tidak ada tempat duduk, dan waktu itu juga kamar suci masih jadi satu di dalam kamar, sampai akhirnya Jerusti ngajak untuk tinggal pindah ke kamar yang baru. Dan kebetulan juga waktu dia minta izin membuat kamar suci di luar kamar, diberikan izin sama tuan atau bos kosnya, bahkan diberikan alat-alat sebagai penunjang yang membuat kamar suci. Setelah itulah akhirnya ya begitu itu. Ingat yang ayah di kos-kosan, susah senangnya ngayah. Dan juga bagaimana dia melihat begitu semangatnya semeton sami Metambul, tergeletak sana sini, tempat yang begitu sempit dengan pasien yang begitu membludak. Tiang juga ingin matur suksme ring semeton sami yang ada di Candi Dase secara tidak langsung mensupport diri tiang waktu tiang ayah di sana, walaupun sebenarnya banyak yang terganggu, baik itu teman kos tiang sendiri, warga di sana, karena setiap harinya berjubel mobil-mobil parkir. Saya mendoakan buat kalian semua, saudara-saudariku di Candi Dase, semoga selalu diberkati, panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Istilahnya, aku bukan siapa-siapa tanpa dukungan kalian.
kiranya hampir 3 tahun. Di Calidase itu tanpa putus ya, setiap hari tanpa putus, rame-rame terus pasiennya. Bahkan orang yang tidak tahu dikira ada upacara apa sih gitu, ini ngelagai gitu. Dan juga nggak nyangka, walaupun dia sudah pindah ke kampung, pasien-pasien dari Karangasem, dari seluruh Bali juga datang ke sini. Jadi saya mohon maaf juga, harus lebih jauh mencari tiang ke sini, tapi mau bagaimana lagi, kadang-kadang harus ada yang dikorbankan untuk sebuah perubahan gitu. Di satu sisi tiang di sana ayah tidak lebih merajan gitu, dan tempatnya juga tidak layaklah untuk orang yang sakit dan harus ngantri, tempatnya sempit. Kadang-kadang di sana ada 10 kamar, jadi semua berjejer di sana menunggu antrian. Yang nganter kasihan, yang sakit apalagi. Tapi itulah bentuk perjalanan spiritual namanya. Ujian untuk yang sakit, ujian untuk yang menghantar. Tapi sekarang tiang sendiri sangat bersyukur, dan bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang kayak mimpi gitu. Kenapa kayak mimpi? Ya karena benar-benar seperti mimpi gitu. Kenapa tiang bilang seperti mimpi? Karena nggak masuk akal aja. Yang berusaha untuk percaya, ya harus percaya begitu. Di saat ide susunan berjanji, jika kamu mau melaksanakan tugasmu sebagai pelayan umat, maka seluruh harta yang pernah kamu punya akan aku kembalikan dengan caraku. Jadi beliau bersabda, jika kamu mau melakukan tugasmu sebagai pelayan umat, maka aku akan mengembalikan seluruh hartamu yang sebenarnya tidak pernah hilang, cuma ditahan gitu. Jadi ini seperti bim salabim gitu loh. Walaupun dengan berproses, tetapi bagaikan bim salabim, abrah kadabra. Semua ini ada sesuai dengan janji beliau. Jadi di saat yang menunjukkan ini bukan sebagai bentuk dari kesombongan tiang, tetapi malah inilah yang ingin tiang tunjukkan, bahwa janji
ide sesunan itu benar-benar ditepati. Jadi ini kamar untuk pasien yang mau rawat inap, ya. Itu kamarnya Bapak. Itu udah kamar mandi luar di sana. Ini kamar kami. Itu ruang pengobatan di sana. Dan di sana itu kamar suci. Di samping merajan ada kamar suci. Bahkan sampai sekarang pun Tiang belum paham. Padahal Tiang berproses. Jadi siapa yang bisa melawan kuasa Tuhan? Jadi itu kenangan waktu di Candidase, ada cermin-cermin, mungkin yang pernah ke Candidase. Itu juga itu tempat kopi gula. Itu juga poster-poster yang pernah ada di kamar Tiang. Jadi artinya begini, apa yang saya tunjukkan mungkin bisa boleh dah dibilang itu sebuah bentuk kesombongan apa-apa. Tapi inilah bukti janji sesunan di Tiang. Silakan cek video Tiang 2 tahun lalu. Ya. Kisah nyata perjalanan spiritual Jero Balan Hilir. Di sana tertuang semua. Jadi track recordnya jelas, silsilahnya jelas. Tidak ada rekayasa, sing ada naik-naik. Astungkare yang menjodoh banyak, yang tidak menjodoh juga ada, yang meninggal juga pasti ada. Yang meninggal mungkin memang sudah waktunya meninggal. Yang belum sembuh berarti dia perjalanan karmanya masih panjang. Dan saya doakan siapapun yang tidak menjodoh dengan saya agar segera mendapatkan jodoh pengobatannya. Dan yang berjodoh, syukurilah. Kemudian gunakanlah waktumu untuk selalu eling tekening sesunan. Asungkare atas asungkarte wala nugraha ide kapice tuntunan lan pemargi sane mawi guna ring jagat jero inggih astungkare. Astungkare suatu saat ada sida di Tiang rauh akil kecunduk astungkare di nyaman merde. Intinya jika sudah waktunya gitu, sama dengan kematian, jika sudah waktunya pasti ajal akan menjemput. Jika sudah waktunya bertemu pasti akan ketemu. Begitu. Jika sudah waktunya nerimo pasti tiba-tiba terjadi. Yang penting fokus saja berjuang. Contoh, sekarang
ujiannya kepada para petani cengkeh. Tidak ada harga sekarang, bukan tidak ada harga, beberapa tahun ini sudah gagal panen gitu. Anggap saja Tuhan sedang menguji kalian untuk mencari peluang baru. Contoh, mulai menanam lagi kopi dan juga vanili kan gitu. Sabar saja, nanti tiba-tiba panen cengkeh dan dapat harga. Sama seperti kalau kita jadi pelaut, ya ada masa jedanya juga, Kalau musim angin, musim badai, ya udah nggak bisa melaut. Jika di saat dapat rezeki tidak bisa mengatur keuangan, di sanalah kadang-kadang jadi masalah. Dulu sempat terjadi zaman itu, harga cengkeh sempat turun drastis. Banyak orang yang menebang cengkehnya. Sayangnya 3 bulan setelah cengkehnya ditebang, harga cengkeh tiba-tiba secara drastis naik harganya. Bahkan waktu itu sampai mencapai harga 100.000 per kilo. Akhirnya banyak yang menyesal. Jadi yang sudah ada dibiarkan saja, tetapi cari peluang lain sebagai jalan untuk bertahan. Jadi anggaplah di perkebunan itu sudah berisi cengkeh, tinggal ditambahin kopi, coklat, atau juga vanili. Kembali lagi disesuaikan dengan suhunya gitu. Kadang-kadang Tuhan itu aneh, mengajarkan kita agar lebih bisa menghargai rezeki, diseretin dulu rezeki kita. Yang benawang asane gerit, nawang asane kewangi pipis, di sana akhirnya mulai belajar nabung. Gitu. Jadi pesakitan adalah cara Tuhan menyadarkan kita. Dan Tiang ingin mengajak sama Tuan Sami, ya, dimanapun kalian berada di bulan ini dan seterusnya, mohon jaga kesehatan, banyak-banyak minum air, kalau bisa minum vitamin ya, atau suplemen, agar tubuh selalu fit dan tidak mudah terkena penyakit atau terserang wabah penyakit. Bagi barang-barang yang sudah tidak digunakan seperti botol bekas atau apapun yang bisa menampung air, itu juga nanti bisa menjadi muara bencana. Kalau ada nyamuk Aedes aegypti berkembang di sana, bisa menyebabkan kita atau keluarga kita sendiri terkena demam berdarah. Ayo bersama-sama kita jaga kebersihan lingkungan. Barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi,
Kalau masih bisa dipakai, lebih baik disumbangkan atau diberikan ke orang yang membutuhkan. Ya, apapun alasannya, barang yang sudah tidak dipakai tetapi masih layak pakai, lebih baik disumbangkan sehingga bisa membantu mereka yang tidak punya, daripada rusak karena diam menjadi rumahnya atau sarangnya nyamuk, ular, dan tikus. Ya, lebih baik disumbangkan gitu. Lebih bijak jadinya. Apapun itu, baik pakaian dan barang-barang lainnya. Ikan sentuh sami dumugi sapa si reje sana nyarangin di tiang ring ini mungkin siapapun saudara-saudariku terkasih yang di kesempatan kali ini mendengarkan komunikasi tiang via telepon dengan pasien tiang yang dulu, bisa mendapatkan pencerahan. Sekali lagi, pengobatan jeruk balan hilar besok masih tutup, akan mulai buka hari Rabu, ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan akan kembali Senin dan Selasa tutup. Tuh, nggih. Dan sekali lagi yang tegaskan, pengobatan segala penyakit medis non medis sudah tutup permanen di Candi Dase, agar tidak lagi ada yang datang ke sana. Bahkan sampai minggu ini masih saja ada yang datang ke sana. Jadi saya mohon, mungkin ada pasien saya yang sudah sembuh waktu berobat ke Candi Dase, kemudian ngasih tahu tetangganya atau temannya atau saudaranya. Berilah informasi yang lengkap bahwa sekarang Jero Balan Hilir sudah pulang kampung, balik ke Desa Sumberkime, Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, tepatnya di depan LPD Sumberkime. Masuk gang sekitar 30 meter dan atau rumah nomor 2 dari jalan provinsi, masuk gang rumah nomor 1 dan tiang rumah nomor 2. Tuh. Posisinya hampir sama masuknya dengan yang Oke, cukup sekian dari saya karena sudah lumayan lama nih live ya. Sebelumnya saya ingin minta maaf jika mungkin ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi saya menghimbau, ini musim pancaroba, kadang-kadang sangat panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, terus angin, banyak debu. Jaga kondisi, banyak minum air, banyak istirahat, jaga pola pikir, jaga pola makan. Semoga kita semua diberkati. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Rahayu.